guys, ini ada yang lucu nih guys, ada yang lucu ya. Ini Ortex loh ya, Ortex udah agak berani sekarang Ortex ya, sudah berani berani iseng-iseng dikit gitu ya, udah nyentil-nyentil dikit ya si Ortex ini ya. Coba kita lihat teman-teman ya, ini adalah Instagram-nya Ortex. Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Baiklah, Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Dan Ah. semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Baiklah, Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Aduh, kacau kacau Ortex. Dan Jadi sekarang teman-teman ya, di tahun 2024 ini orang udah berani ngelawan, ya orang udah berani ngelawan, wajib pajak itu sudah muak gitu ya dengan perilaku oknum gitu ya. Jadi sudah berani bikin yang lucu-lucu seperti ini. Ini bagus teman-teman, ini bagus ya, ini bagus untuk perkembangan demokrasi di mana, pemerintah bertindak, masyarakat mengkritik, kemudian ada yang lucu-lucu seperti ini bagus teman-teman ya, iklimnya masih bagus menurut gua ya di dunia perpajakan ini ya, nggak dikit-dikit orang dipenjarain kan enggak kan. Jadi ini POV-nya adalah point of view-nya adalah staf pajak yang dapat penugasan baru nih dari bosnya ya, pajak perusahaan, SP2DK, sidang pajak gitu ya. Jadi pokoknya besok pagi harus selesai. Ini betul-betul corporate action banget ya, corporate, be like banget ya, betul-betul gaya-gaya itu gaya corporate gitu loh. Menurut gua sih seharusnya nggak boleh gitu ya DJP ya. Kalau emang lu kurang orang, tambah orang gitu kan. Tetapi sekarang nggak begitu, sekarang kan digencet nih. Ini tuh AR digencet dari atasannya, dari kasihnya, dari kepala kantor, kanwil, sampai menteri keuangan tuh Sri Mulyani tuh, gencet semuanya. Yang perang tuh AR, yang perang dengan WP itu AR. Mampus lah si AR ini, kalau ketemu orang kayak gue, ribut tuh si AR tuh. Jadi beban di AR tuh luar biasa tinggi, bulan-bulan sekarang ini ya, bulan Mei ini ya, karena penerimaan pajak lagi turun, pendapatan negara lagi jelek gitu ya. Itu turun berapa persen kemarin ya? Hampir 9% kalau nggak salah, atau berapa persen. Itu gede banget guys, itu gede banget ya. Penurunan penerimaan pajak itu gede banget turunnya. Sementara, beban APBN tuh sangat-sangat tinggi, bahkan sudah mepet banget ya. Ditambah lagi, aduh dengan berbagai macam ide-ide Pak Prabowo yang aneh-aneh itu, lebih gila lagi kebutuhan dananya gitu. Sementara penerimaan pajak turun nih, akibatnya apa? Akibatnya AE itu digencet oleh atasannya. Gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, tetapi ya POV seperti ini ya dari si Ortex itu ya. Mereka digencet, pokoknya pajak, dapatin, nggak peduli. Akhirnya AR apa yang dilakukan? AR itu sampai telepon WP-nya, suruh bayar, nggak peduli, pokoknya lu mesti bayar tanggal sekian. Kalau lu nggak bayar, kita naikin pemeriksaan. Begitu aja ancamannya, sesimpel itu, gitu. Padahal kan belum tentu pemeriksaan ya. Tetapi kan orang udah ketakutan diancam seperti itu. Dasar hukumnya nggak dikasih tahu, edukasi yang nggak dikasih tahu, tiba-tiba dibikinin e-billing. Bahkan AR bikinin e-billing. Gila nggak, Bos? AR bikinin e-billing suruh lu bayar, dikasih deadline waktu, kalau nggak bayar diancam pemeriksaan. Ini gue bukan ngomongin AR-nya salah, enggak ya, ini tekanan dari atas, tekanan dari atasan teman-teman ya. Gila, segila itu teman-teman. Jadi Sri Mulyani ini, aduh kacau menurut gue ya cara kerjanya ya. Cara kerja itu top down gitu loh, jadi pokoknya target lu sekian. Kalau dapat, lu akan dapat ini, kalau nggak dapat punishment-nya ini. Cara kerja itu seperti itu Sri Mulyani, menurut gua ya, gua nggak tahu juga, realnya bagaimana ya, tetapi seperti itu yang gue dengar gitu loh. Segitu parahnya cara kerja Kementerian Keuangan ini. Akhirnya yang jadi korban tuh AR ribut sama wajib pajak. Wajib pajak kan nggak bodoh, wajib pajak kan kalau diperas sekali oke, kalau diperas 2 kali ngamuk gitu kan. Ortex loh sekarang loh, Ortex hati-hati ya Ortex ya, hati-hati ya, bisa dipecat sama IKPI ya lu ya, hati-hati lu ya. Mohon mohon dijaga dikit dong. Kalau kalau kelepasan dikit, ya dipecat lu dari IKPI ya. Bercanda ya, Pak Otex ya, bisa ya, jalan terus ya. Coba coba kita lihat ini redaksinya. Sang Kuryang juga pakai template. Siap, baik, noted. Karena siap nggak siap, ya harus siap. Luar biasa ya Ortex ya. Ini gua komen nih ya, Ortex udah mulai iseng nih ya, awas lu, hati-hati dipecat lu. Biar fresh Pak, katanya Pak Jamial. Kata Pak Ferdi, menyalah. Ini ada siapa nih? Luar biasa, pada ketawa nih orang-orang nih ya. Hebat nih Ortex nih ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Ortex ini adalah lembaga edukasi, kalau nggak salah ya, dia bikin buku mengenai undang-undang, dia bikin edukasi.
kemungkinan dia konsultan pajak, gue nggak tahu deh apakah dia konsultan pajak atau bukan ya Ortex ini, tetapi dia lembaga edukasi deh. Dari zaman dahulu, dari mungkin 10, 15 tahun lalu dia sudah eksis dan dia sudah bikin database pajak, bikin majalah dan sebagainya. Pokoknya terkenal banget deh, terkenal banget, ya. Bahkan di level Ortex saja sekarang sudah nyentil-nyentil DJP ya, sudah senggol-senggol DJP ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Kalau sampai dipanggil tuh, dipecat dari IKP, waduh ngeri-ngeri juga ya. Bapak Agung, "Maaf Nyai, saya lebih baik menghilang dari dunia persilatan saja." Terus terang guys ya, gua bukannya marah sama AR, gua justru merasa iba, merasa simpati dengan AR ya. Hidup mereka tuh penuh dengan tekanan. Kasihnya mah santai, kasihnya mah terima terima ini aja, terima apa namanya, terima laporan aja ya. Tetapi AR yang perang. AR-nya yang perang dengan si wajib pajak. Ketemu wajib pajak aneh-aneh, kemudian ketemu orang kayak gua ribut. Waduh, ribut deh si AR itu, pusing. Kalau gua jadi AR, gua resign ya. Kalau gua jadi AR dapat tekanan seperti itu, dikasih target-target seperti itu kayak sales, gua resign, hari ini kok gua resign, berhenti. Nggak peduli gua, nggak pusing, nggak pusing, nggak peduli gua mengenai apa sih, gaji lah, apalah, aduh, gua tipe orang yang seperti itu ya. Makanya gua kerja nggak pernah beres. Kerja kantoran tuh selalu resign terus gua. Kata Mbak Fitri, "Baik tuanku, Bibi akan melakukan sebaik mungkin. Urusan vertigo kamu belakangan." Ini emang gila nih orang-orangnya. "Yuk, bisa yuk," katanya. "Wah Kakak," katanya. "Yuk, bisa yuk, bisa bisa," "Bisa bisa bisa." Gimana bisa Sangkuriang jatuh cinta dengan ibunya sendiri, Dayang Sumbi? Tes audit dan SP2DK datang bersamaan. Apakah ini yang dinamakan cinta katanya? Kata Pak Biohazard. Ibu puji, hantu ya pajak itu? Enggak dong. Baru 2 hari yang lalu kata Bu Nirmala. Baru 2 hari yang lalu dapat SP2DK. Ayo menyala semangatku, luar biasa. Kita-kita ya guys ya, konsultan pajak malah senang kalau dapat SP2DK, kan kita kita dibayar kan, ada pemeriksaan kita malah dibayar, malah senang ya. Yang kasihan itu wajib pajak, kasihan. Mesti bayar konsultan, udah gitu diancam, diintimidasi, kalau nggak bayar kemudian diperiksa, padahal dasar hukumnya masih nggak jelas, semua masih pakai asumsi. Akhirnya kan ngapain? Ya terpaksa bayar, daripada gue naik ke pengadilan, mesti ribut kayak si Awan tuh, ngamuk-ngamuk, kalah juga di pengadilan. Mending gue bayar dong. Ya kira jadi begitu pikirnya si oknum, si wajib pajak gitu loh. Wajib pajak dia mikir, "Ah, udahlah bayar aja lah," gitu ya. Akhirnya kan target penerimaan pajak itu didapat jangka waktunya sementara gitu loh. Jangka panjangnya nggak dapat lu, karena orang makin lama makin pinter, orang makin lama makin ngelawan gitu loh ya. Kalau diperas sekali nggak apa-apa, diperas 2 kali, "Oh sorry bos, gua mau tahu dulu dasar hukumnya sekarang," gitu kan. Kata Pak Frederick, "Jangan gitu Min, gue kena SP dari." Aduh banyak banget orang SP2DK sekarang. SP2DK, SP2. Ya kenapa? Karena penerimaan negara lagi kurang. Penerimaan negara lagi kurang. Caranya apa? Cuma ada satu cara, gencet kebun binatang. Yang sudah gemuk kita habisin. Nggak dihabisin ya, ya sudah dikit lah lemaknya ya, jangan kegemukan lu gitu kan. Bercanda-bercanda guys ya. Itu kata kata Om Gibran. Sangkuriang mah enak, ngomong gitu ada ribuan jin yang bantuin. Lah kita cuma dapat support dari kapal api. Kopi maksudnya ya, kopi ya. Menyala kata Pak Agung. Luar biasa luar biasa. Mana habis? Masih ada masih ada. Baru dapat SP2DK nih dari KPP katanya, pusing harus bongkar dokumen lama kata Ibu Herlina, luar biasa. Ibu Debay, saya sekali saya sekali ditambah pemeriksaan sama audit, ih rasanya nggak mau tidur. Bukan nggak mau tidur, lu mau tidur pun nggak bisa tidur, ya. Kasihan deh ya. Begitulah nasib warga Wakanda, teman-teman ya. Ketika negara butuh duit, ya siapa lagi yang mau diperas, kalau bukan, rakyatnya sendiri, ya kan. Ketika negara lagi, penerimaan pajaknya turun, siapa yang mau digencet? Ya siapa lagi kalau bukan warga negara sendiri, kan gitu. Ya semestinya kan lu lu main main cantik dong, apa, impornya dimahalin kek, seperti Amerika kan bisa tuh, seperti Cina mainnya diimpor, kemudian hasil alamnya diatur gitu ya. Ya tapi gitulah ya, kita sedih dengan negara ini, tetapi ya kita jadi bercandaan aja ya. Seperti seperti tadi Ortex ya, kayak si Ortex tadi ya, bikin ini kasusnya serius ya, SP2DK banyak, SP2 itu sesuatu yang serius, tetapi dia bikin bercandaan, dia bikin lelucon, itu bagus ya, komedi ya. Ini jadi demokrasinya jalan, kritiknya jalan, tetapi tidak
tidak, apa namanya, tidak terlalu serius sehingga masih bisa ketawa, masih bisa lucu-lucuan, ya sambil ngurusin episodika, sambil ngopi, sambil kita komedi-komedian gitulah ya. Dan toh anyway, kan tujuannya baik kan, tujuannya supaya negara kita berkembang kan, supaya negara bisa maju. Ya kalau nggak ada pajak negara nggak bisa jalan dong, kan gitu, ya kan. Tetapi kan kita juga tahu ya, koruptor-koruptor masih ada ya, koruptor tuh masih makanin duit kita ya, itu tolong dong ditangkap dong koruptornya, gitu ya. Oke teman-teman ya, itu aja. Gue respect sama Otak ya, salut buat Otak sebagai lembaga edukasi sekarang sudah berani nyenggol DJP ya, sudah berani kasih kritikan-kritikan yang halus-halus sedikit ya, dan gue rasa sebentar lagi akan sudah mulai kritik yang tajam ya, karena dia juga kalau dia konsultan pasti dia mengalami masa-masa seperti yang kita alami semua, di mana lagi banyak banget orang diancam sekarang, diintimidasi, bahkan di diperas gitu ya, bercanda ya, diperasnya secara halus gitu ya. Gitu ya, tetapi ya kita sebagai warga negara, ya kita dukung lah ya, kita dukung negara ini. Kalau emang lu merasa bersalah, ya udahlah lu bayar aja lah. Kalau emang lu merasa nggak bersalah, ya lu boleh perjuangkan ke pengadilan ya. Cuman kalau ke pengadilan ya ada konsekuensi. Dalam arti kita agak repot sedikit berjuang gitu ya. Kalau gue sih lebih baik, menempuh jalur hukum ya, daripada kita masih diperas sama oknum gitu ya. Tetapi kalau angkanya nggak terlalu besar, ya udahlah kita nyumbang lah, nyumbang. Nyumbang bagi negara ya, nyumbang bangun IKN, nyumbang makan siang gratis gitu kan. Oke teman-teman ya. Itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.